Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sumaryono 05. Pada mata pelajaran gambar teknik otomotif, pada video part 2 kali ini saya akan membahas tentang gambar teknik dengan pokok bahasan yaitu peralatan gambar teknik dan perlengkapan gambar teknik beserta fungsinya. Lalu, apa saja peralatan gambar teknik? Apa saja perlengkapan gambar teknik? Dan apa fungsi peralatan dan perlengkapan gambar teknik? Semua hal tersebut akan saya bahas pada video kali ini. Simak sampai akhir ya, selamat mengikuti. Peralatan gambar teknik yang pertama yaitu pensil, 2 jangka dan kelengkapannya, 3 rapido, 4 mister atau penggaris, 5 busur derajat, 6 mal gambar, dan yang ketujuh penghapus. Sedangkan perlengkapan gambar teknik antara lain 1 kertas gambar, 2 meja gambar dan perlengkapannya. Di sini yang akan saya bahas yang pertama yaitu peralatan gambar dan penggunaannya. Yang tadi untuk pokok bahasan sudah saya sebutkan ada 7 materi pokok bahasan untuk peralatan gambar dan penggunaannya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama yaitu 1. Pensil. Pensil yang dipakai untuk menggambar ada 2 macam, yaitu pensil biasa dan pensil yang dapat diisi kembali atau pensil mekanik. Untuk kedua jenis pensil ini mempunyai tingkat kekerasan tertentu, mulai dari yang lunak, sedang, sampai keras. Untuk tabel yang pertama yaitu pensil lunak. Pensil lunak itu diberi kode 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, dan 7B. Berikutnya, untuk pensil kategori sedang diberi kode yaitu B, HB, F, H, 2H, dan 3H. Dalam tabel yang ketiga yaitu kategori pensil yang tergolong keras dengan diberi kode 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, dan 9H. Berikut akan saya perjelas keterangan dari kode pensil tersebut. Untuk kode huruf H melambangkan hard, yang artinya pensil memiliki sifat keras dan cocok untuk membuat garis tipis. Selain itu, kode H menunjukkan kalau pensil ini memiliki kadar lempung lebih banyak daripada karbon. Sehingga, jika ditulis di atas kertas, maka warna yang keluar cenderung lebih ke abu-abu daripada hitam. Berikutnya, kode B pada pensil berarti black atau hitam. Pensil dengan kode B memiliki campuran tanah liat yang lebih sedikit daripada grafitnya. Berikutnya, kode huruf HB melambangkan hard black. Artinya, pensil memiliki sifat cukup keras dan goresan hitam yang tebal, tapi tidak setebal pensil B. Selain itu, pensil HB memiliki kandungan karbon yang seimbang dengan kadar lempungnya, sehingga cocok untuk membuat pola dasar atau menulis di atas kertas. Berikutnya, kode pensil yang terakhir yaitu kode huruf F melambangkan firm, yang artinya pensil memiliki sifat yang keras namun tetap bisa memberikan warna hitam di kertas. Pensil ini berada di tengah-tengah antara kode H dan HB. Jadi, bisa dibilang tidak terlalu tipis maupun tebal. Pensil berkode F menggunakan campuran dari tanah liat dan grafit yang seimbang. Nah, ini
adalah kode dari pensil itu sendiri. Selanjutnya, angka di depan huruf H menunjukkan tingkat kekerasannya. Semakin besar harganya, berarti pensil tersebut semakin keras. Sedangkan angka di depan huruf B menunjukkan tingkat kelunakannya. Semakin besar angkanya, semakin lunak. Berikut adalah gambar ukuran pensil. Yang sebelah kanan ini adalah pensil biasa dengan kode huruf yang sudah saya jelaskan tadi, mulai dari tingkat lunak, sedang, dan keras diberi kode. Dan untuk pensil yang sebelah kanan ini adalah pensil yang dapat diisi kembali atau pensil mekanik dengan ukuran 0,3 mm, 0,5 mm, 0,7 mm, dan 0,9 mm. Tentunya pensil yang biasa ini bisa runcing seperti ini, ada aturannya sebelum kita menggunakan. Jadi dalam proses peruncingannya harus benar-benar teliti agar nanti tingkat ketebalannya sesuai dengan apa yang ingin kita gambar. Teknik meruncingkan pensil. Tentunya dalam meruncingkan pensil kita memerlukan sebuah alat yang biasa kita gunakan atau kita sebut yaitu rautan pensil. Apa itu rautan pensil? Rautan pensil adalah alat untuk menghaluskan atau meruncingkan ujung tulis pensil dengan mencukur atau mengurangi bagian yang membalutnya. Rautan pensil dapat dioperasikan secara manual atau dengan motor listrik. Adalah hal umum bagi banyak rautan yang memiliki wadah yang dapat dilepas pasang untuk mengosongkan buangan serpihan-serpihan pensil ke tempat sampah. Berikut adalah teknik cara meruncingkan pensil. Yang pertama, dalam meruncingkan pensil biasa perlu diruncingkan karena salah satu faktor baik atau buruknya suatu garis tergantung dari cara meruncingkan pensil itu sendiri. Yang kedua, meruncingkan pensil jangan digosok-gosokkan ke dinding, meja, atau lantai sehingga dinding, meja, atau lantai menjadi kotor. Yang ketiga, untuk pensil mekanik bisa diisi ulang, tidak perlu diruncingkan karena sudah mempunyai ukuran garis yang sesuai keperluan. Nah, perhatikan pada gambar di sebelah kiri. Ketika meruncingkan sebuah pensil kayu, hendaknya diraut dengan pisau atau dengan peraut pensil yang dilengkapi dengan ujung pisau raut kurang lebih 10 mm. Dari ujung pensil tersebut hendaknya diraut telanjang dan juga merupakan suatu rautan termasuk kayunya itu sepanjang kurang lebih 25 mm. Ujung pensil dibentuk menjadi ujung konik dengan alat peruncing. Jika menginginkan peruncingan ujung baji, maka ujung pensil dipotong dengan pisau dengan kemiringan kira-kira 45 derajat. Nah, itulah cara meruncingkan pensil. Selanjutnya, cara menarik garis dengan pensil. Garis pensil hendaknya tajam dan seragam pada seluruh panjangnya dan cukup jelas untuk memenuhi tujuan pokoknya. Garis konstruksi atau garis pendahuluan hendaknya ditarik garis yang sangat tipis sehingga mudah untuk dihapus dan tidak meninggalkan bekas pada kertas gambar. Garis jadi hendaknya dibuat tebal dan jelas sehingga terdapat kontras yang nyata antara garis objek tampak dan garis objek tak tampak, serta garis bantu seperti misalnya garis ukuran, garis sumbu, dan garis arsir. Untuk memberikan kontras ini yang perlu supaya terang dan mudah dibaca,
Garis objek hendaknya seragam lebarnya dan sangat hitam. Garis tak tampak hitam dan tidak terlampau lebar, dan garis bantu gelap dan tipis. Dan untuk mendapatkan garis dengan ketebalan yang merata dari ujung ke ujung, maka kedudukan pensil dalam menarik garis harus dimiringkan kurang lebih 60 derajat. Selama menarik garis pensil diputar dengan telunjuk dan ibu jari. Pensil hendaknya ditarik, jangan sekali-kali didorong dengan kemiringan yang sama pada seluruh panjang garis atau sebagian dari garis. Hal ini akan menyebabkan kurang meratanya ketebalan garis tersebut. Berikutnya pokok bahasan yang kedua, yaitu jangka dan kelengkapannya. Apa itu jangka? Jangka adalah alat yang digunakan untuk membuat lingkaran, baik dengan ujung pensil atau potlot maupun dengan tinta. Untuk jangka memiliki berbagai macam-macam jangka, yaitu yang pertama, jangka besar yang dapat membuat lingkaran antara 100 sampai dengan 200 mm. Yang kedua, jangka sedang yang dapat membuat lingkaran antara 50 mm sampai dengan 100 mm. Yang ketiga, jangka kecil yang dapat membuat lingkaran antara 5 sampai 50 mm. Yang keempat, jangka Orleon digunakan untuk membuat lingkaran yang tidak dapat dibuat oleh jangka kecil. Jangka Orleon ini dapat membuat lingkaran dengan diameter 1 mm sampai 5 mm. Inilah macam-macam jangka. Berikutnya, bagian-bagian jangka. Kita ketahui bahwasanya jangka alat untuk menggambar lingkaran atau busur. Alat ini juga dapat digunakan untuk mengukur sebuah jarak, terutama pada peta. Jangka digunakan dalam matematika, gambar teknis, navigasi, dan lain-lain. Jangka biasanya terbuat dari besi dan terdiri dari dua bagian atau kaki yang dihubungkan oleh engsel dan bisa diatur pembukaannya. Salah satu kaki mempunyai jarum di ujungnya dan pensil di kaki yang lain. Atau bisa juga memakai pena. Lingkaran bisa dibuat dengan menancapkan kaki yang berjarum di atas kertas dan menyentuhkan pensil ke permukaan kertas. Lalu pensil dengan tumpuan kaki berjarum sambil menjaga sudut engsel untuk tidak berubah. Jari-jari lingkaran bisa diubah dengan mengubah sudut yang dibentuk oleh engsel. Jarak peta diukur dengan menggunakan jangka yang mempunyai jarum di kedua kakinya. Engselnya diatur sedemikian rupa sehingga jarak antara dua jarum di peta mewakili jarak tertentu di kenyataan. Dengan menghitung beberapa kali jangka harus melompat di antara dua titik di peta, jarak antara dua titik tersebut bisa dihitung. Demikianlah untuk penjelasan jangka. Berikutnya pokok bahasan yang ketiga, yaitu rapido. Apa itu rapido? Rapido adalah alat gambar pada gambar teknik dengan fungsi menggambar garis seperti halnya pensil. Namun rapido tidak menggunakan grafit, melainkan menggunakan tinta permanen yang khusus. Beberapa ukuran rapido diantaranya adalah 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,8,
1,0 dan 1,2. Rapido adalah perlengkapan dalam gambar teknik. Umumnya perlengkapan ini digunakan oleh beberapa mekanik untuk menggambar teknik profesional karena menggunakan tinta tetap. Untuk itu tidak boleh ada kesalahan saat menggambar menggunakan rapido ini. Selanjutnya, bagian-bagian rapido. Rapido terdiri dari beberapa bagian yang menyusunnya. Setiap bagian memiliki fungsi yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, kita simak gambar berikut ini. Tutup. Bagian ini memiliki fungsi untuk melindungi mata rapido agar tidak kering dan bisa tetap basah setelah selesai digunakan. Mata rapido memiliki fungsi untuk mengeluarkan tinta. Bagian ini berbentuk seperti pipa dengan diameter detail sehingga menentukan ukuran rapido serta ketebalan garis yang dihasilkan. Untuk tabung tinta merupakan tempat penyimpanan tinta rapido yang nantinya digunakan untuk menggambar. Berikutnya, ikatan. Bagian ini berfungsi untuk menghubungkan tabung tinta dengan mata rapido. Pada bagian luarnya terdapat ulir yang berfungsi untuk menyambungkan tutup dengan badan rapido. Rumah pena digunakan untuk melindungi beberapa komponen dari rapido. Dan yang terakhir yaitu batang rapido digunakan sebagai pegangan saat rapido akan kita gunakan. Untuk ukuran mata rapido, ukuran mata rapido telah disesuaikan dengan aturan standar ISO. Ukuran tersebut beraneka ragam. Ukuran terkecil adalah sebesar 0,1 mm dan ukuran yang terbesar adalah 2, mm. Nah, pada gambar di sini ini hanya batas 1,2. Batas ukuran terbesarnya adalah 2 mm. Untuk memudahkan penelitian dan memudahkan memilih ukuran tertentu, rapido diberi warna tertentu. Perhatikan pada gambar di depan, ditampilkan beberapa warna variasi garis yang dihasilkan oleh berbagai ukuran rapido. Dalam membuat gambar teknik, penting bagi calon drafter atau perancang memahami ukuran-ukuran rapido tersebut dengan melihat angka, ukuran, dan warna yang digunakan. Oke, kita lanjut ke pokok bahasan yang berikutnya. Pokok bahasan yang keempat adalah mistar atau penggaris. Apa itu mistar atau penggaris? Penggaris atau mistar adalah sebuah alat pengukur dan alat bantu gambar untuk menggambar garis lurus. Terdapat berbagai macam penggaris, dari mulai yang lurus sampai yang berbentuk segitiga. Biasanya segitiga siku-siku sama kaki dan segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat sampai dengan 60 derajat. Penggaris dapat terbuat dari plastik, logam, berbentuk pita, dan sebagainya. Juga terdapat penggaris yang dapat dilipat. Mistar atau penggaris yang biasa digunakan waktu menggambar antara lain: yang pertama, penggaris atau mistar segitiga, yang biasanya dia terdapat satu pasang. Berikutnya, yang kedua yaitu mistar T atau taken hak. Berikut ditampilkan gambar penggaris atau mistar segitiga dan mistar T.
Keterangan gambar 1. Menunjukkan mistar segitiga sama kaki. 2. Menunjukkan gambar mistar segitiga siku-siku. 3. Menunjukkan gambar mistar T atau tekan hak. Yang keempat, menunjukkan meja gambar. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu cara penggunaan dari mistar atau penggaris segitiga. Cara penggunaan mistar segitiga. Yang pertama, letakkan mistar segitiga sama kaki mendatar dengan posisi 1. Yang kedua, letakkan mistar segitiga siku-siku rapat pada sisi bawah dan peganglah dengan erat atau ditekan. 3. Bila kita membuat garis-garis sejajar sumbu X, geserkan mistar segitiga sama kaki ke atas atau ke bawah sesuai dengan kebutuhan. 4. Bila kita membuat garis-garis sejajar sumbu X, geserkan mistar segitiga sama kaki ke atas atau ke bawah sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, dengan menggeser mistar segitiga sama kaki pada posisi 1 dan memutar mistar segitiga sama kaki ke posisi 2, kita dapat membuat garis-garis mendatar maupun garis-garis tegak. Berikutnya kita ke pokok bahasan yang kelima, busur derajat. Apa itu busur derajat? Busur derajat adalah alat gambar teknik yang berfungsi untuk membuat sudut pada sebuah garis. Busur derajat ini dilengkapi dengan garis-garis pembagi dari sudut 0 derajat sampai dengan 180 derajat, atau bahkan ada yang sampai dengan 360 derajat. Pada umumnya, busur derajat ini berbahan plastik dan besi. Jika melihat alat ini membuat Anda benar-benar bingung, jangan pernah takut. Belajar menggunakan alat ini relatif mudah dengan memahami bagaimana bagian-bagian busur derajat digunakan bersama serta mengikuti beberapa langkah yang nantinya saya akan praktikkan. Anda akan menjadi seorang ahli sudut dalam waktu singkat. Berikutnya pokok bahasan materi yang ke-6, yaitu mal gambar. Apa itu mal gambar? Mal gambar adalah mal yang digunakan untuk memudahkan dan mengefisienkan waktu dalam pekerjaan gambar dalam bentuk lingkaran-lingkaran kecil, elips, segi 6, dan garis-garis lengkung lainnya. Kebanyakan mal gambar yang ada sekarang terbuat dari plastik dan mika yang bening, dan ukuran dibuat berdasarkan standar yang ada. Berikut jenis-jenis mal gambar. Yang pertama, mal huruf. Yang kedua, mal busur atau mal kurva. Yang ketiga, mal lingkaran. Yang keempat, mal elips. Yang kelima, yaitu mal khusus. Pokok bahasan yang ketujuh, yaitu penghapus. Penghapus yang kita pakai untuk menghapus garis pensil yang tidak berguna, berupa penghapus putih halus agar tidak meninggalkan warna. Bagian gambar yang dekat dengan terhadap garis yang dihapus perlu dilindungi supaya tidak terhapus dengan pelindung penghapus. Berikut jenis-jenis penghapus. Yang pertama adalah penghapus karet. Yang kedua, penghapus plastik atau vinil. Yang ketiga, penghapus pasir. Yang keempat, penghapus Kennedy. Yang kelima,
adalah penghapus rubber. Oke, itulah tadi pokok bahasan kita untuk peralatan gambar teknik. Berikutnya kita masuk ke pokok bahasan perlengkapan gambar teknik. Untuk perlengkapan dan penggunaan gambar teknik antara lain, 1. Yaitu kertas gambar. Kertas gambar yang digunakan untuk gambar teknik umumnya dipakai warna putih. Dari jenis kertas khusus yang selalu dipakai dengan ciri-ciri untuk dipakai menggambar teknik yaitu kertas pada larang atau kertas manila, milimeter blok, dan kertas kalkir. Kertas ini untuk menggambar menggunakan pensil maupun tinta. Ukuran kertas ditetapkan dalam standar ISO, yaitu International Standardization Organization. Berikutnya jenis-jenis kertas gambar, yaitu 1. Jenis kertas pada larang atau kertas manila. Kertas jenis ini banyak digunakan untuk menyajikan gambar teknik. Ukuran kertas putih yang standar berlabel A, mulai dari A4 sampai dengan A0. Kertas gambar yang sering digunakan adalah kertas putih, kertas pada larang atau kertas manila, dan kertas kalkir. Kertas pada larang dan kertas manila adalah jenis kertas yang tidak tembus cahaya, tebal, sering digunakan untuk membuat gambar dengan pensil dan kadang-kadang juga dengan tinta. Berikutnya 2. Jenis kertas kalkir. Kertas kalkir adalah kertas tembus pandang yang digunakan oleh para drafter atau perancang untuk merancang desain atau gambar. Dengan adanya kertas kalkir ini, para pendesain dapat lebih mudah menyelesaikan gambar yang dibuat. Kertas kalkir adalah kertas yang tembus cahaya atau transparan, sering digunakan untuk membuat gambar dengan tinta, yang merupakan proses lanjutan dari pembuatan gambar dengan pensil untuk mempermudah dalam penggandaan reproduksi. Berikutnya jenis kertas gambar yang ketiga, yaitu milimeter blok. Kertas milimeter blok adalah sebutan untuk kertas dengan ukuran milimeter dan berkotak-kotak kecil, disebut dengan kertas milimeter blok karena dalam satu kotak persegi 1 x 1 cm terdapat 10 x 10 mm persegi. Kita lanjutkan ke ukuran kertas gambar. Kertas gambar mempunyai ukuran panjang dan lebar. Sebagai ukuran pokok dari kertas gambar diambil ukuran A0 yang mempunyai luas 1 meter persegi atau 1 juta milimeter persegi. Perbandingan lebar dan panjangnya sama dengan perbandingan dari sisi bujur sangkar dengan diagonalnya. Lihat pada gambar di samping. Jika lebar bujur sangkar mempunyai lebar sisi X dan diagonalnya Y sama dengan X akar 2, selanjutnya X dipakai sebagai lebar kertas gambar dan Y sebagai panjang kertas gambar. Silakan diperhatikan pada gambar 1.2. Dalam pokok bahasan kertas gambar kali ini yaitu dengan kertas gambar ukuran A0. A0 ini adalah seri kertas A. Seri A biasanya digunakan untuk cetakan umum dan perkantoran serta penerbitan. Cara menentukan ukuran kertas ISO berdasarkan atas rasio aspek tunggal akar 2. Ukuran kertas A0 memiliki luas yang setara dengan 1 meter persegi. Kemudian dibulatkan ke milimeter terdekat menjadi 841 dikali 1189 mm atau
33,1 dikali 46,8 inci. Kemudian angka berikutnya menyatakan setengah dari ukuran angka sebelumnya. Misalnya A1 adalah setengah dari A0, A2 adalah setengah dari angka A1, dan seterusnya. Faktanya, ukuran yang paling banyak digunakan adalah A4 karena mayoritas standar penulisan di berbagai instansi memasyarakatkan kertas A4. Nanti kita bahas ke materi berikutnya, yaitu ukuran kertas selengkapnya mulai dari A0 sampai dengan A4. Dalam bahasan ukuran standar kertas gambar kali ini yaitu ISO 216. Berikut disajikan ukuran standar kertas gambar dengan standar ISO 216. Nah, seperti yang sudah saya bahas tadi, di sini kertas A0 sampai dengan kertas A4 memiliki dimensi lebar dan panjang sesuai dengan standar, yaitu yang berada di tabel ini. Nah, untuk sisi kiri dan C ini menyatakan sisi kiri ini adalah untuk garis tepi. Garis tepi sisi sebelah kiri yaitu 20 mm. Nah, untuk yang sisi C nanti akan diperjelas dengan gambar, yaitu dengan ukuran 10 mm, disesuaikan dengan ukuran kertasnya, kecuali yang kertas A4 itu sisi C-nya yaitu 5 mm. Berikut kertas gambar dengan garis tepi. Maksud dari tabel sisi kiri dan C diperjelas dengan gambar di depan, yaitu 20 mm garis tepi kiri. Untuk C itu berada di garis tepi atas, garis tepi kanan, dan garis tepi bawah. Dan yang tengah ini adalah ruang gambar kita. Diperjelas pada gambar di sebelah kanan, yaitu aturan ukuran garis tepi kiri dan C sesuai dengan seri kertas masing-masing, mulai dari A0 sampai dengan A5. Yang membedakan ukuran garis tepi yaitu pada kertas A4 dan A5. Untuk kirinya 15 dan untuk C-nya itu 5. Inilah aturan untuk ukuran kertas gambar seri A0 sampai dengan A5. Berikutnya yaitu menyimpan gambar. Nah, dalam menyimpan gambar ini adalah salah satu fungsi dari gambar teknik, yaitu sarana pengawetan, penyimpanan, dan penggunaan informasi. Nah, gambar merupakan data teknis yang sangat penting sebagai bahan informasi untuk perencanaan yang akan datang. Untuk membuat satu unit alat, misalnya mesin, memerlukan beratus-ratus bahkan beribu-ribu gambar yang harus dibuat. Oleh karena itu, gambar harus diberi nomor kodifikasi atau nomor urut. Nomor urut dibuat untuk memudahkan dalam mencari data atau informasi saat merakit atau mereparasi suatu suku cadang. Selain diberi nomor, gambar perlu juga disimpan dan diawetkan sebagai informasi untuk rencana-rencana baru. Nah, nanti penyimpanan gambar ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama disimpan dengan dibendel dengan cara gambar dikumpulkan, gambar yang mempunyai ukuran besar dilipat sesuai dengan aturan melipat gambar, diurut sesuai dengan pengelompokannya, kemudian dibendel dalam satu file. Yang kedua, untuk menghemat tempat, ada juga gambar dipoto atau di-scan, diperkecil, dan klistnya disimpan
pada kartu berlubang untuk memudahkan mencari gambar yang diperlukan. Yang ketiga, dewasa ini gambar dapat dibuat dengan komputer. Maka penyimpanan gambar pun dapat disimpan atau diawetkan dalam suatu disket, CD, flash disk, SSD, hard disk, dan Google Drive. Berbagai macam alat penyimpanan kertas gambar. Berikut ini adalah penyimpanan jenis gantungan kertas gambar. Dan ini jenis penyimpanan kertas gambar dengan laci kertas ukuran besar. Berikutnya jenis penyimpanan kertas gambar dengan lemari gulungan kertas. Nah, ini kertasnya digulung lalu dimasukkan lemari gulungan kertas. Berikutnya penyimpanan kertas gambar dengan tabung gulungan kertas portable. Nah, ini ada menggunakan tabung, biasanya kita menggunakan dengan pralon. Kita modifikasi dijadikan tabung gulungan kertas portable. Dan yang terakhir, penyimpanan kertas gambar dengan menggunakan ordner. Nah, ini yang biasa kita sering temukan di kantor-kantor untuk mereka mengarsipkan penyimpanan kertas-kertas ataupun dokumen-dokumen penting. Berikutnya cara melipat kertas. Jika kertas gambar akan dibendel, maka kertas gambar yang berukuran besar perlu dilipat, kecuali gambar asli jangan dilipat, agar gambar dapat diketahui dengan mudah identitasnya. Maka kepala gambar atau etiket gambar harus ditempatkan pada lipatan paling atas, sehingga kalau dibendel dibuka akan segera terlihat etiketnya. Karena etiket ini memuat data penting dari gambar, misalnya nama gambar, instansi yang mengesahkan, pembuat gambar, sampai dengan nama bagian gambar. Berikut contoh melipat kertas gambar A3. Berikut adalah langkah-langkah melipat kertas gambar A3 berdasarkan standar DIN atau tipe A. Nah, pada gambar disajikan yaitu garis tepi, batas lipatan, lipatan 1 dan lipatan 2. Nah, pada kertas gambar A3 ini terdapat dua lipatan, yaitu lipatan 1 dan lipatan 2. Jadi setelah kita lipat, nanti hasil akhirnya seperti gambar yang warna kuning nomor 2. Hasilnya seperti ini. Dan berikutnya hasil akhir lipatan title block yang ada di sebelah depan, atau gambar yang warna kuning yang paling bawah ya. Hasil akhir lipatan yang sudah jadi, perhatikan posisi title blocknya harus ada di depan. Bagian sisi kiri bisa dilubangi untuk penyimpanan di ordner. Penyimpanan ukuran yang masih diperbolehkan adalah sebagai berikut. Ukuran 210 mm bisa menjadi 207 sampai dengan 215 mm. Sedangkan ukuran 297 mm bisa dari 292 sampai dengan 307 mm. Nah, untuk ukuran kertas yang lain nanti coba kita bahas berikutnya. Berikutnya contoh melipat kertas gambar A1 melintang. Berikut disajikan cara melipat kertas gambar A1 melintang. Di sini terdapat ada 6 lipatan kertas gambar. Nanti seperti A3, nanti untuk title bloknya itu berada dan terlihat jelas di depan. Nah, ini ada 6 lipatan, dan untuk tekniknya sendiri nanti bisa kita peragakan secara praktik. Berikutnya posisi lipatan untuk kertas A1 setelah melewati tahapan pelipatan 1 sampai dengan 5. Nah,
Ini pada gambar yang warna kuning yang ada paling atas, itu setelah melewati tahapan pelipatan 1-5. Berikutnya yang gambar kedua yang warna kuning, itu A1 setelah dilipat melintang. Jadi setelah dilipat melintang hasilnya seperti ini yang tengah. Berikutnya yang paling bawah yaitu hasil akhir lipatan title block ada di sebelah depan. Nah, hasil akhir lipatan yang sudah jadi, perhatikan posisi title blocknya harus ada di depan. Bagian sisi sebelah kiri bisa dilubangi untuk penyimpanan di opener. Penyimpanan ukuran yang masih diperbolehkan adalah sebagai berikut. Ukuran 210 mm bisa menjadi 207 sampai dengan 215 mm, sedangkan ukuran 297 mm bisa dari 292 sampai dengan 307 mm. Nah, ini adalah untuk kertas ukuran A1 melintang. Perlengkapan gambar teknik yang kedua yaitu meja gambar dan perlengkapannya. Ukuran papan gambar disesuaikan dengan ukuran kertas gambar. Misalnya, untuk ukuran kertas A0, ukuran papan gambarnya 1200 x 900 mm. Dan untuk ukuran kertas A1, ukuran papannya 600 x 450 mm. Papan gambar dapat dibuat dari kayu lapis atau plywood dengan alas kertas atau plastik lunak, atau dapat pula dibuat dari kayu keras lainnya. Untuk papan gambar diletakkan di atas meja atau ditempatkan di atas standar yang dibuat khusus. Lihat gambar di bawah. Papan meja atau meja gambar sebelah kanan adalah tempat untuk menggambar teknik yang permukaannya harus rata dan lurus, licin agar penggaris yang T dapat digerakkan dan digeser. Ukuran papan gambar teknik adalah panjang 1265 mm dan lebar 915 mm dan tebal 30 mm. Meja gambar juga dirancang dengan ukuran sesuai dengan ukuran kertas. Misalnya, ukuran kertas A0 dan A1. Papan gambar dapat dibuat dari kayu tipis atau plywood atau dari kayu keras dengan alas kertas atau dari bahan plastik lunak untuk menghindari papan gambar lengkung atau bengkok. Akibat perubahan cuaca, maka di bagian bawah papan gambar dilengkapi dengan dua buah kaki yang miring. Permukaan gambar harus rata dan lebih baik jika pada permukaan papan gambar dilapisi dengan kertas gambar putih tebal, kemudian dilapisi kembali dengan plastik bening yang cukup tebal. Nah, meja gambar sebaiknya dibuat miring dengan bagian atasnya agak lebih tinggi agar tidak cepat lelah dalam menggambar. Kemiringan meja dapat diatur secara manual atau secara hidrolik. Nah, ini adalah papan meja atau meja gambar. Untuk yang sebelah kiri ini adalah mesin gambar. Ini meja mesin gambar. Mesin gambar. Mesin gambar merupakan salah satu perlengkapan gambar teknik yang memiliki fungsi untuk pengganti alat-alat gambar seperti penggaris, busur lingkaran, segitiga, dan lain sebagainya. Selain itu, mesin gambar terdapat beberapa macam, yaitu mesin gambar roll dan mesin gambar lengan. Mesin gambar sudah dilengkapi dengan dua mistar yang saling tegak lurus dan dapat bergerak bebas pada saat menggambar. Mistar tersebut tetap dijaga pada kondisi
tegak lurus. Berikut perhatikan pada gambar sebelah kanan, yaitu gambar mesin gambar. Terdapat bagian-bagian, yaitu yang pertama tiang horizontal, tiang vertikal, penggaris, head pro, dan tiang pembantu. Nah, tiang horizontal digunakan sebagai penopang mesin untuk dapat bergerak ke kanan dan ke kiri. Terdapat roda yang tersambung di belakang tiang yang berfungsi untuk bergeser dan menghentikan roda pada saat tuas ditekan. Tiang vertikal digunakan untuk penopang mesin atau head pro untuk dapat bergerak ke atas dan ke bawah dan bersangkutan dengan tiang horizontal. Tiang vertikal terdiri dari dua tuas rem dan di dalamnya terdapat bandul untuk menyeimbangkan head pro. Untuk penggaris, terdapat sepasang penggaris dengan panjang dan pendek dengan ukuran panjang 45 cm dan yang pendek 20 cm. Sedangkan fungsi tiang pembantu digunakan untuk tatakan roda yang berfungsi agar mesin dapat mengambang di papan sehingga head pro dapat melakukan plotting sehingga si penggambar dapat menghasilkan gambar yang baik dan rapi. Nah, tiang pembantu digunakan untuk memaksimalkan pergeseran mesin menjadi lebih besar sehingga mendapatkan luar area gambar yang lebih besar. Untuk head pro, fungsinya mirip jangka, dapat diputar 360 derajat sehingga memungkinkan si penggambar menggambar garis miring beberapa derajat sesuai dengan keinginan. Sehingga itu fungsi head pro juga untuk plotting atau mengambang karena agar kertas gambar tidak kotor akibat tinta rapido atau pensil. Nah, demikianlah penjelasan tentang papan dan meja gambar atau mesin gambar. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Oke, baiklah, berikutnya yaitu rangkuman dari pembelajaran yang telah kita pelajari. Peralatan gambar yang sering dipakai dalam menggambar teknik diantaranya yaitu pensil atau rapido, jangka dan kelengkapannya, macam-macam mistar atau penggaris yaitu mistar segitiga, mistar T, mal busur atau kurva, mal huruf dan angka, penghapus, peruncing pensil, dan serta penggunaannya. Perlengkapan gambar yang sering dipakai dalam menggambar teknik diantaranya yaitu kertas gambar yang sesuai dengan standar ukurannya dan meja gambar serta perlengkapannya. Demikianlah penjelasan dalam video part 2 kali ini mengenai peralatan dan perlengkapan gambar teknik. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, penglihat, pendengar, dan pembaca. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada part video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.